Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Amanda Priola Effendi, kelas 11 OTKP 1, akan membahas materi mengenai One Day One Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cerita singkat Rasulullah dalam sejarah Islam. Bab yang pertama, yang berjudul penyerbuan. Ternyata, apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan, penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. Gerakan pasukan gajah kita serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri akan memimpin jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah. Orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. Maju, perintahnya. Trompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jaziriyah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jika kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Zunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha. Akan tetapi, ia dikalahkan dan ditawan. Nufail bin Habib al-Qat'ami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Namun, ia juga dikalahkan dan dijadikan penunjuk jalan pasukan Abraha. Bab yang kedua, Al-Hulayus. Al-Hulayus adalah nama gereja yang dibangun Abraha agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abraha ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu, seseorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Hulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Bab yang ketiga, sikap penduduk Mekah. Kita lawan mereka, Abdul Muthalib. Berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu, sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan ditaklukkan. Karena itu, ia menjawab dengan bijak. Tidak, kita tidak akan mampu. Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Akan kukembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang kau minta? Tanya Abraha. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur. Abraha menggeleng. Tidak. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah.
Jawab Abdul Muthalib, lalu dia pergi. Kini kota Mekah kosong, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Bab yang keempat, Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram bukanlah penduduk asli Yaman. Ia datang dari negeri Habasyah di Afrika, kemudian menduduki Yaman. 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin Aryad berhasil mengalahkan Yaman. Akan tetapi, Aryad kemudian dibunuh oleh Abraha. Sejak itulah Abraha memerintah Yaman. Itulah cerita singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.